Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus selalu menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Ester pasal 9 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-25. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Hari Raya Purim. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, salah satu hari raya penting di kalangan orang Yahudi adalah Hari Raya Purim. Hari Raya Purim dirayakan pada setiap tanggal 14 dan 15 di bulan Adar atau sekitar bulan Maret. Memang hari raya ini bukanlah salah satu dari 5 hari raya yang ditetapkan dalam hukum Musa, melainkan ditetapkan oleh umat Allah sendiri yang sedang hidup di negeri asing untuk merayakan pemeliharaan Tuhan Allah bagi mereka, sehingga mereka, yaitu bangsa Yahudi, dapat dibebaskan dari ancaman genosida. Kata Purim sendiri berasal dari kata pur yang berarti membuang undi. Ketika itu, membuang undi dipakai oleh Haman untuk menentukan tanggal pemusnahan semua orang Yahudi. Namun atas campur tangan Tuhan, hari yang ditetapkan itu justru menjadi hari penghukuman bagi Haman sendiri. Untuk lebih jelasnya, saudara-saudara bisa membacanya di dalam Ester pasal-pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang ke-8. Dengan demikian saudaraku, hari raya Purim mengandung makna bahwa hidup umat Allah tidak ditentukan oleh hasil undian, melainkan oleh invisible hand dari Tuhan Allah sendiri. Walaupun ternyata tidak ditemukan kata Allah dalam kitab Ester, tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Ia selalu ada, Ia setia hadir dan berkarya indah dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat Allah. Lalu apa yang dilakukan umat Allah saat merayakan Hari Raya Purim? Ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka berpuasa. Yang kedua, mereka saling mengantarkan makanan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, mereka bersedekah kepada orang-orang yang dianggap berkekurangan atau orang-orang miskin. Dari ketiga kegiatan yang dilakukan umat Allah untuk mensyukuri dan sekaligus mengenang karya Tuhan di masa lalu yang telah mengubah duka cita menjadi sukacita serta menggantikan hari perkabungan menjadi hari gembira ini, nampaknya mengarah kepada Tuhan dan kepada sesama, terutama yang menderita. Mereka sadar bahwa dahulu pun mereka begitu menderita, berada di bawah bayang-bayang maut. Tetapi dalam kasih Tuhan yang indah itu, mereka dibebaskan dan diselamatkan. Saudaraku, jika kita mendalami hari raya Purim, maka sesungguhnya hari raya ini sejajar dengan perayaan-perayaan Paskah kita. Pengorbanan Tuhan Yesus telah membuat kita kini dapat bermegah atas dosa dan maut. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah kemenangan kita semua yang patut dirayakan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tetapi sukacita itu tidak boleh kita nikmati sendiri. Selain datang bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, yang begitu peduli kepada kita atas keterbatasan-keterbatasan kita, harus ada juga tindakan nyata kepada sesama untuk berbagi sukacita dan kegembiraan itu. Paskah dapat dijadikan pembangkit motivasi untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di sepanjang hidup kita. Inilah yang dimaksud oleh pujian yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 450, bahwa hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dalam segala hal selama hidup masih kita nikmati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Mari kita jadikan hidup ini menjadi puji-pujian yang indah bagi Tuhan kita yang maha baik. Muliakanlah Tuhan kita yang telah naik ke sorga dan yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena kasih-Nya yang besar atas kita. Karena kasih yang besar itulah kita boleh bersorak-sorai dalam kemenangan-Nya dan merayakan sukacita ini bersama sesama kita di sekitar kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.